Tranquility Base here. The Eagle has landed. Astro, no. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D, don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb, I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental, let me give you the picture like stencil. Falling out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Abidjan, NIM 181354010, Prodi D4 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan membahas mengenai proyek mandiri mata kuliah Sistem Kendali Digital dengan judul Sistem Kendali Posisi Bola Pingpong dengan metode PID. Untuk lanjutannya, mari kita simak video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan proyek mandiri mata kuliah Sistem Kendali Digital dengan judul Sistem Kendali Posisi Bola Pingpong dengan metode PID. Nah, untuk outlines-nya sendiri ada 5 poin ya yang akan dijelaskan. Yang pertama, deskripsi alat. Yang kedua, integrasi sistem. Yang ketiga, perancangan desain sistem kendali PID ZN2. Yang keempat, realisasi hasil desain sistem kendali PID ZN2. Dan yang terakhir yaitu tuning akhir serta uji gangguan. Baik, kita langsung mulai saja ke deskripsi alat. Nah, di deskripsi alat ini ada beberapa poin yang akan dijelaskan. Yang pertama, tujuan dibuatnya alat ini. Yang kedua, konsep alat. Yang ketiga, blok diagram. Yang keempat, komponen yang digunakan serta pengetesan komponen. Nah, tujuan dibuatnya alat ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sistem kendali digital. Nah, untuk konsep alatnya sendiri, alat yang dibuat ini merupakan sebuah kendali posisi ketiangan bola pingpong dengan menggunakan fan atau kipas keong ya. Sistem kerja alat ini dengan menggunakan potensio untuk mengatur set point yang diinginkan. Ketika set point sudah ditetapkan, maka kipas akan membuat bola mengambang bergerak menuju ke nilai set point yang diinginkan. Lalu di-feedbackkan melalui sensor ultrasonik HCSR04. Nah, kekuatan angin ini yang berasal dari kipas akan membuat bola mempertahankan posisi agar tetap berada pada nilai set point-nya. Nah, diharapkan untuk alat ini ketika terjadi gangguan atau saat diuji gangguan tetap mempertahankan nilai set point-nya. Nah, untuk blok diagram itu sendiri seperti yang terlihat pada slide ini ya, slide 5. Di situ ada set point yang akan diteruskan ke microcontroller yaitu Arduino Uno. Kemudian diteruskan ke drivernya itu yaitu MOSFET. Lalu ada aktuatornya itu kipas DC atau kipas keong. Lalu di-feedbackkan menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 dan hasil outputnya dari aktuator. Nah, kemudian seperti yang telah dijelaskan tadi pada blok diagram, pada slide 6 ini yaitu terdapat komponen yang digunakan. Ini adalah gambar-gambarnya yaitu ada Arduino Uno, HCSR04 atau sensor ultrasonik, ada kipas, kemudian ada potensio, lalu LCD untuk menampilkan nilai output dan modul MOSFET. Nah, pada slide 7 ini terdapat tes komponen ya. Di sini dapat terlihat tes komponen pada Arduino Uno dengan program sebagai berikut dan ini hasil yang di-running oleh program tersebut. Nah, hal ini juga sama seperti layaknya tes komponen Arduino Uno. Namun ini pada bagian potensio bisa dilihat ini untuk hasil outputnya. Pada putaran maksimum potensio menunjukkan angka 5 volt, artinya untuk putaran minimum 0. Nah, ini untuk sensor ultrasonik. Dapat terlihat hasil respon menunjukkan masih terdapat noise yang nantinya akan difilter. Nah, ini untuk pengujian kipas dan driver. Lanjut ke perancangan desain sistem kendali. Nah, seperti yang kita tahu bahwa saat pengujian tes komponen terdapat noise pada hasil respon. Maka
dilakukanlah perancangan filter untuk memfilter noise tersebut. Nah, didapatkanlah hasil frekuensi yang diperlukan untuk pemfilteran. Di sini frekuensi cut off 2 dekade yaitu 0,53. Kemudian ada perancangan PID ZN2. Nah, di sini untuk perancangannya didapatkan nilai KCR 3 dan didapatkan nilai PCR sinyal aslinya yaitu 3,265 detik. Nah, berdasarkan tabel pada slide 14 ini, maka didapatkan nilai KP 1,8, TI 1,6325, dan TD 0,408. Baiklah, kita lanjutkan mengenai integrasi sistem. Nah, integrasi sistem ini terdapat 2 poin ya. Yang pertama ada integrasi program mulai dari program filter, PID, atau program setiap komponennya hingga jadi satu kesatuan program. Nah, untuk programnya sebagai berikut dari slide 16 sampai dengan slide 17 ya. Dapat dilihat ini untuk program yang digunakan. Nah, kemudian ada integrasi alat. Integrasi alat ini terdiri dari integrasi elektronik dan integrasi mekanik. Di sini dapat dilihat pada slide 18, integrasi mekanik dan elektronik sudah menjadi satu kesatuan yang utuh. Lanjut ke hasil desain perancangan sistem kendali. Nah, untuk hasil perancangan sistem kendali ini yang sudah dirancang sebelumnya, maka didapatkan parameter-parameter ini. Bisa terlihat masih terdapat overshoot yaitu 10,86%, namun error steady state sudah 0. Kemudian ada TR sinyal aslinya didapatkan 2,17 detik dan TS sinyal asli 3,14 detik. Nah, kita lanjut ke tuning dan uji gangguan. Nah, pada tuning dan uji gangguan ini, yaitu pada respon sebelumnya didapatkan bahwa respon masih terdapat overshoot. Maka dari itu, kita perlu mentuningnya agar overshootnya hilang dan responnya menjadi lebih baik. Diharapkan overshoot yang didapatkan itu 0. Dan bagaimana cara mendapatkan overshoot 0 ini? Nah, di sini terdapat tabel yang dimana dengan menghilangkan overshoot mengubah parameter-parameter tersebut. Hingga didapatkanlah untuk tuning akhir ini KP sama dengan 1,8, TI sama dengan 3,3, dan TD 0,01. Hingga didapatkanlah overshoot 0, error steady state 0, TR sinyal asli 2,68 detik, dan TS sinyal asli 2,11 detik. Ini untuk hasil uji gangguan. Nah, pada uji gangguan ini dilakukan dengan menggeser posisi bola saat mengambang. Nah, jika grafik ini menunjukkan ke bawah, berarti itu kita menggeser bolanya menuju kipas. Sedangkan ketika responnya gangguannya menuju ke atas, overshoot, nah itu kita bolanya naikkan ke arah ultrasonik, seperti itu.
Jadi sekian untuk proyek mandiri sistem kendali digital yang saya buat. Terima kasih kepada dosen pengampu Pak Veronica, serta tidak lupa juga kepada teman-teman yang ikut serta dalam merealisasikan proyek mandiri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.